Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat bergabung kembali di pembelajaran matematika semester 2. Belajar matematika asyik dan menantang. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, materi matematika di awal semester 2 ialah tentang pengumpulan data. Untuk lebih jelasnya, kalian simak video pembelajaran berikut ya. Pengumpulan data. Pada materi pengumpulan data, KD yang akan kita pelajari yaitu KD pengetahuan 3.7 menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. Kemudian untuk KD keterampilan yaitu KD 4.7 menganalisis data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. Nah, berbicara tentang data. Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Berikut beberapa cara pengumpulan data. Ada 4 cara ya. Yang pertama, pencatatan langsung. Yang kedua, wawancara. Ketiga, angket atau kuesioner, dan yang keempat adalah observasi atau penelitian. Cara pengumpulan data yang pertama adalah melalui pencatatan langsung. Contoh pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pencatatan langsung. Yang pertama, data hasil perolehan suara pemilihan ketua kelas. Kedua, seorang wasit pertandingan bulu tangkis mencatat langsung perolehan skor setiap pemain yang sedang bertanding. Dan yang ketiga, mencatat berat badan teman sekelas dengan menimbang langsung menggunakan timbangan. Nah, biasanya contoh nomor 1 dan 3 ini sudah sering kalian lakukan ya anak-anak ya, selama kita masih aktif bersekolah. Nah, karena sekarang kita pandemi, maka cara pencatatan langsungnya nanti kita lakukan dengan cara yang lain ya. Berikutnya, yang kedua, pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah tanya jawab seseorang untuk dimintai keterangan akan suatu hal. Misalnya, jika kalian ingin mengetahui ukuran sepatu seluruh teman di kelas, kalian dapat menanyakan satu persatu teman kalian. Kemudian, data yang kalian peroleh tersebut dapat kalian tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, jadi nanti kalian buat tabel dengan menggunakan penggaris yang rapi ya. Kemudian, kalian beri identitas judulnya ya. Jadi di atas kita tuliskan nomor, nama teman, dan juga ukuran sepatu. Misalkan yang pertama yang kalian wawancarai adalah Rifki. Nah, Rifki misalnya nomor ukuran sepatunya adalah 37, maka kalian catat seperti ini. Yang kedua yang kalian wawancarai misalnya adalah Nesa. Nesa ukuran sepatunya 35, maka tuliskan 35. Kemudian yang ketiga ini Deo misalnya. Nah, Deo ukuran sepatunya adalah 34. Nah, jadi tuliskan 34. Nah, jadi berikut data hasil wawancara kalian tuliskan dalam bentuk tabel supaya lebih rapi. Oke? Yang ketiga, pengumpulan data melalui penelitian. Misalnya, jika kalian ingin mengetahui jenis kendaraan yang paling banyak melintas di jalan sekitar rumah kalian dalam beberapa jam, kalian dapat membuat posko sederhana di pinggir jalan bersama teman kalian, dengan terlebih dahulu membuat daftar nama jenis kendaraan seperti berikut. Nah, misalkan sudah ditentukan ya jenis kendaraannya adalah sepeda, sepeda motor, mobil, bus, dan truk. Nah, jadi nanti kalian buat tabel, kemudian kalian buat kolom seperti berikut. Ada identitas nomor, jenis kendaraan, banyak kendaraan yang melintas dalam turus, dan juga banyak kendaraan yang melintas dalam angka. Nah, misalkan kita tentukan nih batas waktunya 2 jam. Misalnya dari jam 7 pagi sampai dengan jam 9 pagi. Ya. Kemudian misalnya rumah kalian ini tidak terletak di pinggir jalan raya. Nah, seharusnya untuk penelitian ini kita yang dituliskan terlebih dahulu adalah turusnya ya anak-anak ya, baru angkanya. Namun karena di sini kita tidak melakukan penelitian secara langsung, misalnya kita sudah punya data nih misalnya ya. Jadi banyak angkanya sepeda itu karena dia berupa kawasan perumahan di gang sempit, misalnya yang lebih banyak melintas adalah sepeda. Misalnya sepeda ada 7,
Kemudian motor ada 10 misalnya. Kemudian mobil ada 2. Nah, karena ini berupa gang kecil, maka bus dan truk tidak ada yang melintas ya anak-anak ya, jadi 0. Nanti turusnya juga tidak ada ya. Nah, jadi kemudian kita buat turusnya. Turus itu berupa garis lurus ya. Jadi seperti ini, 7 kan ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, turus ke 1 sampai dengan ke 4 berupa garis lurus. Sedangkan turus yang kelima kita tuliskan dalam bentuk garis miring ya. Jadi satu rumpun ini bernilai 5. Nah, karena dia banyak dalam angkanya adalah 7, maka kurang 2 ya. Tinggal kita tambahkan 5, 6, 7. Berikutnya, sepeda motor 10. Maka kita tuliskan 1, 2, 3, 4. Yang kelima berupa garis miring. Kemudian 6, 7, 8, 9. Yang kelima juga berupa garis miring. Nah, jadi pas ya 10, 5 dengan 5. Kemudian mobil ada 2, berarti turusnya seperti ini ya. 1, 2. Bus dan truk tidak menggunakan turus karena banyak dalam angkanya adalah 0. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Cara yang berikutnya, pengumpulan data dengan menggunakan angket atau kuesioner. Kuesioner atau angket disebut juga lembar isian. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meminta narasumber mengisi lembar isian sesuai data diri. Berikut contoh kuesioner untuk mengetahui data olahraga kegemaran siswa. Nah, ini contoh kuesioner ya anak-anak ya. Kuesioner olahraga kegemaran siswa kelas 5. Terdapat kolom identitas nama. Nah, namanya diisi terlebih dahulu. Misalnya namanya adalah Jati misalnya. Nah, kita tuliskan Jati. Nah, berikutnya baca perintahnya ya. Beri tanda centang pada kolom olahraga yang kamu sukai. Ada sepak bola, basket, renang, dan bulu tangkis. Nah, misalnya si Jati ini suka bermain sepak bola, maka pada kolom sepak bola ini diberi tanda centang atau checklist ya. Nah, ternyata Jati itu tidak hanya suka bermain sepak bola, tetapi juga suka bermain basket. Maka di kolom basket juga diberi tanda centang atau checklist. Loh Bu, kok boleh 2 centangnya? Ya boleh ya, karena kalau kuesioner ini bersifat bebas, kecuali ada peraturan yang mengikat ya anak-anak ya. Jadi kalau tidak ada peraturan cukup jawab 1, berarti kita bebas memberi centang di kolom manapun yang kita suka. Oke? Nah, supaya lebih paham, kita perhatikan contoh soal berikut ya. Dina menyebarkan kuesioner untuk mengetahui jenis hobi 7 siswa di kelasnya. Hasil kuesioner tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Anton gemar bermain sepak bola. 2, Andi gemar berenang. 3, Dini gemar menyanyi. 4, Sinta gemar membaca. 5, Dito gemar bermain sepak bola. 6, Yanti gemar menyanyi. 7, Riko gemar bermain sepak bola. Berdasarkan data tersebut, lengkapilah tabel berikut. Nah, berdasarkan soal tersebut, kita buat tabel seperti ini ya. Nah, karena dia berbicara tentang hobi, maka di kolom identitas kita tuliskan hobi. Kemudian, banyaknya siswa dalam bentuk turus dan juga angka. Nah, hobinya ini kita list ya anak-anak ya. Ternyata hobi yang digemari ada 4, yaitu sepak bola, berenang, menyanyi, dan membaca. Nomor 1, gemar sepak bola. Maka kita beri turus berupa garis lurus di kolom sepak bola, 1. Ya. Yang 2, gemar berenang. Maka di kolom renang kita beri turus 1. Kemudian yang ketiga, gemar menyanyi. Di kolom menyanyi kita beri turus 1. Yang keempat, gemar membaca, maka di kolom membaca kita beri turus 1. Kemudian yang kelima, ternyata dia gemar bermain sepak bola. Maka kita kembali lagi ke kolom sepak bola, yaitu kita tambahkan turus 1 menjadi 2 ya. Berikutnya yang keenam, gemar menyanyi. Maka di kolom menyanyi juga kita tambahkan turus 1 menjadi 2. Dan yang terakhir, gemar bermain sepak bola. Nah, berarti di kolom sepak bola tambahkan 1 turus lagi menjadi 3. Nah, setelah seperti ini, maka tinggal kita tuliskan angkanya ya. 3, 1, 2, dan 1. Nah, jadi dari tabel berikut dapat ditarik kesimpulan, dari hasil kuesioner 7 siswa, hobi yang paling digemari adalah sepak bola, yaitu digemari 3 siswa. Kemudian hobi yang digemari kedua setelah sepak bola adalah menyanyi sebanyak 2 siswa.
Nah, selain sepak bola dan menyanyi, yaitu berenang dan membaca, hanya digemari masing-masing oleh satu siswa. Nah, berikut ya kesimpulannya. Nah, kesimpulannya ini tergantung kalian. Bagaimana cara kalian menarik kesimpulan dari suatu data. Oke, bisa dipahami ya? Demikian materi yang dapat Bu Yeni sampaikan tentang materi pengumpulan data. Semoga materi yang sudah Bu Yeni berikan dapat kalian pahami anak-anak ya. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran matematika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.